Kaum muslimin yang mulia, dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, katanya, dalam sebuah majlis ketika kami duduk-duduk bersama Nabi, datanglah seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tak seorang pun kami yang mengenalnya, dan tak ada tanda kelelahan dalam dirinya ketika seorang melakukan perjalanan. Ia duduk di hadapan Nabi dan dia dekatkan lututnya dengan lututnya Nabi, dan ia pegang dengan tangannya kedua pahanya Nabi. Lalu beliau kemudian berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Wahai baginda, ya Rasul yang mulia, ajarkan kepadaku apa itu Islam. Nabi katakan alaihi salatu wassalam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu adalah kamu mengaku, percaya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan kamu percaya, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, Islam itu adalah kamu mendirikan salat. Dan yang ketiga, kamu berzakat. Yang keempat, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, kamu tunaikan ibadah haji jika kamu mampu melakukan perjalanan ke sana. Umar mengatakan, ketika ditanya, laki-laki ini mengatakan, "Sodaqta, kamu benar." Sehingga kami semua yang hadir merasa heran, bagaimana mungkin ada orang yang datang bertanya kepada Nabi, dan ketika dijawab oleh Nabi dia katakan benar, seolah-olah orang ini adalah laki-laki yang sedang memuji. Hadis ini panjang, dia bercerita tentang Islam, tentang iman, dan juga tentang ihsan. Inti yang ingin khatib sampaikan pada siang hari ini adalah satu penggal saja dari kalimat yang tadi, wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa Islam ketika dia sebutkan tadi dengan 5 prinsip atau 5 dasar yang kita kenal dengan rukun Islam. Salah satunya adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu yakin, kamu percaya, kamu katakan, bahkan kamu bersumpah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Inilah tema kita, wa anna Muhammadar Rasulullah. Coba bayangkan, Allah adalah zat yang maha hebat, maha berkuasa. Semua selainnya adalah makhluk ciptaannya. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali bersumber dari Allah. Kita tak bisa bergerak kecuali ketika Ia gerakkan, dan kita diizinkan untuk bergerak. Kita tidak akan hidup dan tidak menikmati sesuap nasi pun kecuali ketika Allah izinkan untuk menikmatinya. Dan sekarang kita renungkan, ketika Allah menyandingkan namanya dengan nama Muhammad alaihi salatu wassalam, an tashhada an la ilaha illallah, yang dalam bahasa sehari-hari kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah menyandingkan namanya, zat yang maha hebat itu, dengan salah satu ciptaannya, manusia yang Ia pilih menjadi nabi terakhir. Ini menandakan bahwa orang yang disandingkan dengannya bukanlah orang biasa. Dia sungguh adalah manusia yang sangat mulia, yang kedudukannya jauh lebih baik dibanding makhluk apapun, bahkan dibanding nabi-nabi lain pun. Ada begitu banyak nabi, ada begitu banyak rasul, tapi Allah hanya menyandingkan namanya dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai pertanda betapa tinggi makamnya Nabi di sisi Allah, betapa terhormatnya beliau di sisi Allah,
betapa mulianya beliau di sisi Allah. Bukan hanya di hadapan kita, tapi bahkan pujian, sanjungan, penghormatan kepada beliau Allah sampaikan kepada para malaikat di langit, dan malaikat pun kemudian menyanjung dan memujinya. Apa kaum muslimin yang mulia, setiap hari kalimat ini kita dengar. Setiap waktu-waktu solat kita diingatkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini hari Jumat, dan di antara amal yang beliau anjurkan kepada kita di hari-hari ini, di waktu Jumat ini, dari pagi sampai petangnya adalah memperbanyak salawat kepada beliau. Beliau katakan alaihi salatu wassalam, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah. Sungguh hari terbaik dari hari-hari kalian itu adalah hari Jumat. Maka kata beliau, fa'akthiru fi dhalikal yawm, perbanyaklah pada hari tersebut bersalawat kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alai. Sungguh salawat yang kamu sampaikan kepadaku sampai kepadaku. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin salawat dan salam kami sampai kepadamu yang mulia, bahkan padahal anda sudah binasa? Beliau katakan alaihi salatu wassalam, tidak, aku tidak binasa. Allah sudah perintahkan kepada bumi untuk tidak memakan, untuk tidak merusak jasad para nabi. Sungguh ketika kalian bersalawat kepadaku, malaikat sampaikan salam itu kepadaku, dan aku balas alaihi assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Untuk orang yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi, beliau ternyata mengatakan, untuk orang yang bersalawat kepadaku, mereka juga mendapat salam balik dariku. Begitupun salawat dan salam Allah untuknya. Maka kaum muslimin yang mulia, apa gerangan rahasia kalimat ini? Wa anna Muhammadan Rasulullah. Apa konsekuensi dari kalimat yang kita katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Pertama kaum muslimin yang mulia, adalah kewajiban kita kepada beliau, dan menjadi sikap hidup kita memuliakan, menghormati dan mencintai Nabi yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam. Kecintaan kita kepadanya bahkan selayaknya melebihi sayang dan cinta kita kepada ayah dan ibu kita, kepada anak dan isteri kita. Sehingga ketika suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berjalan bersama baginda yang mulia, beliau memegang tangannya Umar, lalu kemudian mengatakan, apa kata Umar? La anta ya Rasulullah, sungguh engkau ya Rasulullah, sangat aku cintai dan aku sayangi. Bahkan sayang dan cintaku kepadamu ya Rasulullah melebihi cintaku kepada siapa dan apa saja. Satu-satunya yang bisa mengalahkan cintaku kepadamu, sayangku kepadamu adalah sayang dan cintaku kepada diriku sendiri. Nabi kemudian mengatakan, la ya Umar, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sebelum dia menjadikan aku lebih dia cintai dibanding apa dan siapapun, bahkan dibanding dirinya sendiri. Umar kemudian mengatakan, la anta ya Rasulullah, sungguh aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Cintaku kepadamu ya Rasulullah melebihi cintaku kepada apa dan siapapun, bahkan melebihi sayang dan cintaku kepada diriku sendiri. Nabi kemudian katakan, al-ana ya Umar, sekarang saatnya ya Umar, sekaranglah sempurna imanmu wahai Umar. Kenapa kita mesti mencintai Nabi? Kenapa kita bahkan mencintainya melebihi cinta kita kepada ayah dan ibu kita, kepada anak dan isteri kita? Karena beliau sungguh sangat mencintai kita, bahkan cintanya kepada umatnya melebihi cintanya juga kepada dirinya dan kepada anak dan istrinya. Beliau katakan alaihi salatu wassalam, setiap Nabi memiliki doa-doa yang mustajab, doa-doa yang kalau dia lantunkan doa itu pasti Allah kabulkan. Kata beliau yang mulia, Nabi-Nabi sebelumku telah menggunakan doa-doa itu ketika mereka masih hidup di bumi. Sebagiannya bahkan mendoakan kaumnya agar binasa, seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam
Ya Allah, jangan sisakan satu pun orang kafir hidup di muka bumi, karena keberadaan mereka itu menyengsarakan dan merusak. Beliau katakan alaihi salatu wassalam, aku sembunyikan doaku, aku tahan doaku, aku tidak berikan doaku itu hari ini, dan aku tidak minta kepada Allah hari ini saat aku di dunia. Aku minta doaku itu dikabulkan Allah nanti pada hari kiamat, yaitu hakku untuk memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Kaum muslimin yang mulia, beliau punya beberapa orang anak, dan anak-anak laki-laki beliau meninggal di waktu kecil. Di masyarakat Arab, keberadaan anak laki-laki saat itu sungguh sangat dipuji melebihi keberadaan anak-anak perempuan. Andai beliau bermohon kepada Allah agar ada anak laki-lakinya yang hidup dan kemudian melanjutkan dakwahnya, pasti doa itu Allah kabulkan. Beliau ditinggal oleh Khadijah ketika beliau masih hidup, orang yang sangat banyak jasanya dalam pengembangan dakwah. Dan kemudian andai beliau berdoa kepada Allah agar Khadijah tetap hidup bersama beliau sampai beliau wafat, sungguh doa itu akan Allah kabulkan. Beliau katakan, doaku aku tahan, aku simpan, dan aku minta kepada Allah agar nanti dikabulkan pada saat hari kiamat, ketika aku melihat umatku yang berdosa sehingga mereka diberikan keringanan. Aku melihat umatku yang banyak dalam keadaan sulit, aku berikan syafaat. Ada umatku yang berhak masuk surga dengan hisab, aku berhak memberikan syafaat sehingga dia masuk surga tanpa hisab. Begitulah cintanya Nabi kepada kita, begitulah perhatiannya beliau kepada kita. Maka sangat patut dan sangat wajar kalau kecintaan kita kepadanya juga lebih besar dibanding kecintaan kita kepada lainnya. Beliau sungguh sangat merindukan kita. Beliau alaihi salatu wassalam, laki-laki yang sangat mulia, yang dipuji dan disanjung oleh Allah dan para malaikat. Lalu beliau katakan, sungguh aku dan kita ini merindukan bertemu dengan saudara-saudara kita. Kemudian sahabat mengatakan, bukankah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah? Beliau katakan, bukan. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun ikhwani, saudara-saudaraku, adalah orang yang hidup setelahku, mereka yang tidak pernah melihatku lalu kemudian beriman kepadaku. Masya Allah, kaum muslimin yang mulia, Rasul saja yang begitu tinggi makamnya di sisi Allah, Rasul saja yang begitu mulia di hadapan para malaikatnya, merindukan kita dan sangat ingin bertemu dengan kita. Betulkah kita merindukan beliau? Apakah kita juga ingin bertemu dengan beliau? Apakah kita juga mencintai beliau seperti bagaimana beliau mencintai kita? Maka kaum muslimin yang mulia, beliau dikatakan oleh Allah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Beliau sungguh lebih penting dibandingkan dengan ayah dan ibu kita. Jika ayah dan ibu kita menjadi sebab adanya kita di muka bumi, ayah dan ibu kita menjadi sebab kita ini bisa makan, bisa minum, bisa punya pakaian, bisa tumbuh, bisa besar dan berhasil. Setelah Allah tentunya, beliau alaihi salatu wassalam menjadi sebab utama setelah Allah tentunya. Kita mendapat hidayah, kita mendapat petunjuk, kita mendapat bimbingannya. Cintailah Rasulmu, cintailah baginda Rasul yang mulia, melebihi cinta kita pada apa dan siapa saja. Yang kedua, konsekuensi dari kita mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah adalah membenarkan apa yang dia bawa. Apa yang dia bawa? Yang dia bawa adalah wahyu. Beliau tidak bicara seenak perutnya, sesuka-sukanya, sampai-sampai kemudian orang kafir itu menjadi bingung. Apa yang kita mesti sampaikan sehingga Nabi ini dianggap sebagai orang yang tidak berguna, atau sebagai bentuk pengingkaran kepada apa yang dia sampaikan. Ada yang mengatakan, kita tuduh saja dia orang gila. Yang lain mengatakan, tidak, dia bukan gila. Kita tahu begitu banyak macam orang gila, tapi dia tidaklah orang gila. Kita tuduh saja dia seperti dukun. Tidak, dia tidak seperti dukun. Kita mengerti begitu banyak dukun, tapi dia tidak seperti dukun. Kita tuduh saja dia seperti seorang penyihir. Kata yang lain, tidak, dia tidaklah seperti seorang penyihir. Kita mengerti begitu banyak macam sihir, tapi beliau tidak seperti yang kita kenal dengan tukang-tukang sihir itu. Lalu dia katakan,
Asatirul awwalin yang disampaikan adalah dongeng-dongeng. Tidak kita mengerti semua dongeng, tapi yang disampaikannya tidak seperti dongeng-dongeng itu. Allah katakan, walladzi jaa bis-sidqi, sungguh orang yang datang membawa kebenaran. Yang dia bawa bukanlah dongeng, yang dia bawa bukanlah puisi, bukan pula lah sihir, bukanlah cerita-cerita tidak berguna. Yang dia sampaikan adalah wahyu. Makanya Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berbicara berdasarkan keinginan hawa nafsunya. Yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka konsekuensi dari mengatakan bahwa kita beriman dan kita bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, maka benarkan yang dia bawa. Bahkan para ulama-ulama madhab mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, walaupun begitu banyak pendapat-pendapat benar dari beliau, tapi beliau katakan, bila ada pendapatku yang salah, yang keliru, yang lemah, dan kamu mendapatkan ada hadis Nabi yang sahih, kata beliau, idza sahhal hadis, bila hadisnya sahih, maka fahuwa madhabi, maka itulah madhab. Imam Malik bin Anas, ketika beliau berkunjung ke makam Nabi alaihi salatu wassalam di Madinah, beliau katakan, kullun yu'khadhu biqawlihi wa yurad. Setiap orang, apapun statusnya, apapun pangkat dan kedudukannya, setinggi apapun pengetahuannya, beliau katakan, setiap orang boleh diambil dan boleh dibuang ucapannya, boleh diterima dan boleh ditolak perkataannya, illa sahiba hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Baginda Muhammad alaihi salatu wassalam, semua perkataannya, kalau itu adalah berdasarkan hadis yang sahih, tidak ada perkataan kita untuk mengatakan kita tidak menerimanya. Kita hanya akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi ya Rasulullah. Apa konsekuensi berikutnya? Ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma nahaan, mentaati perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kenapa begitu? Karena beliau tidak berfikir untuk maslahat pribadinya, beliau tidak berfikir untuk maslahat keluarga dan kaumnya, dia berfikir untuk maslahat kita semua. Seorang laki-laki kemudian ketika ditemui oleh Nabi, dia kemudian menangis. Apa yang menyebabkan laki-laki ini menangis? Dia menangis karena ditinggalkan oleh ayahnya yang gugur saat berjihad bersama Nabi. Laki-laki ini kemudian didekati oleh Nabi. Ma'abka, apa yang membuat kamu menangis? Ya Rasulullah, ayahku telah pergi. Ayahku telah pergi lalu kamu menangis. Ya, aku sedih ya Rasulullah. Nabi katakan alaihi salatu wassalam, maukah kamu kalau engkau menjadikan aku sebagai ayahmu? Beliau katakan, ni'mal abu anta ya Rasulullah, anda adalah sebaik-baik ayah ya Rasulullah. Bukan ayah dalam makna nasab, bukan ayah dalam makna keturunan, bukan ayah dalam makna ayah angkat atau ayah adopsi, karena sistem itu telah ditolak dan dibatalkan oleh Islam. Tapi ayah yang memberikan apa yang dibutuhkan oleh roh kita, oleh spiritual kita, oleh jiwa kita. Dia bukanlah ayah fisik kita, tapi dia adalah ayah yang membimbing jiwa kita, yang membimbing rohani kita, yang membimbing spiritual kita. Maka perintah-perintahnya adalah untuk kebaikan kita juga. Kalau kita kerjakan, kebaikannya akan kembali kepada kita. Dan larangan-larangannya juga untuk kebaikan kita. Kalau kita tinggalkan larangan-larangannya, juga adalah untuk maslahat kita. Andai kita tidak mau mengerjakan perintahnya, andai kita terus saja melakukan apa yang dia larang, yang rugi bukanlah Rasul yang mulia, tapi yang rugi adalah kita semua. Maka kaum muslimin yang mulia, dalam munasabah Maulid Nabi, mumpung masih dalam bulan Rabiul Awal, camkanlah kita mesti teladani Nabi kita. Kita mesti mencintai Nabi kita. Kita mesti benarkan ucapan-ucapannya. Kita patuhi perintah-perintahnya dan kita tinggalkan larangan-larangannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah,
usikum wa nafsi bitaqwallah wa aghuthukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu jalla wa ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin yang mulia, dalam sebuah kesempatan Nabi kita ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, sungguh kami paham bagaimana kami mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh." Dan kami tidak paham bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Beliau katakan alaihi salatu wassalam, "Qulu," katakanlah, "Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Kaum muslimin yang mulia, Allah bersalawat kepada nabinya, malaikat bersalawat kepada nabinya, Allah minta kita bersalawat kepadanya dan mengucapkan salam kepadanya. Apa makna salam kita untuk Nabi? Ulama kita mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Maknanya, selamat dan sejahtera untukmu ya Rasulullah. Selamat sejahtera untukmu ya Rasulullah. Doa kebaikan dari kita umatnya. Yang kedua maknanya adalah, belalah ajarannya, belalah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Bagi orang-orang yang hidup bersama beliau, selain membela ajarannya adalah membela fisiknya. Jika ada orang yang melecehkan fisik Nabi, maka belalah. Jika ada orang yang mencemooh dan mencela ajaran Nabi, tugas kita membelanya. Yang ketiga, kata ulama kita, makna salam untuk Nabi adalah serahkan hidupmu kepadanya. Sesuaikan apapun yang kamu lakukan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, dengan memasrahkan dirimu kepadanya. Setelah pasrah kepada Allah, maka kamu pasti akan mendapatkan keselamatan.